Joget ke. Tembak aja. Gak nampak apa. Satu-satu namaku Sanidi, senyum manis. Satu-satu Cynthia cantik, hatinya baik. dua Reni ramah, senyum tiga kasih ceria. Teman sejati, empat intan indah, kilauan hati, lima mereka semua. Teman baikku, di sini kami akan belajar SCM yang sangat seru. Cepatkan ya Pak. Langsung dia dengan kakinya. Serius aja ini lagi kepikiran banget. Itu rasanya ini. Minggu demi minggu datang mengalir, permintaan makanan kita analisis sabar. Minggu satu kelima terlihat nyata, Kata-kata bergerak dengan metode yang tepat. Kita hitung rata-rata untuk prediksi. 100, 120, 100, 115, 330 dibagi 5 tambah 130 dibagi dengan sabar. dengan sabar hasilnya 175. Jawabannya 115. Peramalan keenam akurat dan tepat. Wow. rata-rata bergerak metode jitu. Meramalkan permintaan dan data yang jujur. Bisnis makin maju dengan prediksi yang tepat. Rata-rata bergerak yang tak pernah keliru. Kata-kata bergerak itu gimana ya rumusnya? Tuh yang kayak gimana ya? Moving average tuh pokoknya tuh dari kelima-limanya itu ditambahin dulu tuh nilai awalnya kayak 120 tambah 100 tambah 130 tambah 115 tambah 105 kan dapat hasilnya tuh. Nah, hasilnya itu dibagi 5 dapatlah hasilnya yang bakal kita pakai. Gitu loh. Gitu. Boleh nggak sih aku minta bantu hasil itu? Aku tapi kita dengan nyanyi nih. Oke, ambil ya datanya. Oke. Di pasar yang rame, permintaan naik turun, kita pakai metode eksponensial smoothing dengan sabar alfa 0,3, bobot data terbaru. Ramalan yang akurat, tujuan kita sehari-hari, minggu 1 sampai ke 5, data jawabannya ramalan minggu 1 Jawabannya minggu ketiga sampai ke dengan 5. perhitungannya terus berlanjut. Ramalan minggu 6 115,6 jawabannya. Rata-rata eksponensial metode itu meramal permintaan dengan data yang baru. Kita gunakan untuk peramalan yang tepat. Bisnis makin maju dengan prediksi yang gitu. Apa sih exponential smoothing itu? Metode peramalan yang diberi bobot lebih besar pada data terbaru dibandingkan data lama. Oh gitu ke? Iya. Wow. Bagaimana kalau kita nyanyi, San? Ayo ajarin kami ya 1, 2, 3, yeay! Alfanya 1, data yang terbaru menang ramalan sepenuhnya. Berarti apakah dia bergantung pada nilai terakhir?
Tapi jika alpanya 0, data lama yang berkuasa, peramalan stagnan tanpa perubahan yang nyata. Oh, makasih ya. Nyamuk. Alpha 0,4 Yang bos 40% data terbaru, 60% data yang tetap, peramalan akurat. Tujuan kita sehari-hari dengan alfa yang tepat makin gahar. Jika alfa 1 data yang menang, peramalan sepenuhnya menang. Aye. Tapi jika 0 data lama berkuasa, peramalan stagnan tanpa perubahan yang nyata. Alpha 0,4 keseimbangan yang tepat, tapi data lama perhitungan tetap perhitungan peramalan yang tepat. dengan alpha yang pas, Bisnis makin maju dengan prediksi sudah tepat. dan tepat. Tepat, rasa cinta ada yang lebih dalam. Kayaknya durasi nanti ya kalau durasi kurang. Oh, restoran rasa nikmat, Ada cita rasa yang lezat. Makanan Indonesia menyatu dalam tiap gigitan. Oh, Kapasitas 100 kursi selalu penuh dan gembira. Rasa nikmat membuat kita ingin kembali. Minggu demi minggu berubah. Manajemen bekerja keras meramalkan bahan tepat, biaya bahan baku, harga jual yang pas, restoran rasa nikmat. Ingin mempertahankan probabilitas minggu 6 akan datang. Akan penuh atau kosong, restoran harus siap dengan peramalan yang tepat. Rasa nikmat akan terus menjadi pilihan. Oh iya, berarti kalau misalnya diramal sukses ya usaha kita. Amin. Iya, enggak juga sih, soalnya kan diramal ya. Oh iya ya. Iya. Tapi gimana agar bisa sukses tuh, ramalannya harus tepat Iya, harus. kita harus bikin strategi gitu loh, Sanidi. Oh. Harus ada bukti nyatanya juga, jangan cuma diramal. Oh, Kalau sip. diramal juga nggak ada. Setuju banget. Gitu loh. Kucing hasil curian nih bakal balik hilang juga. Iye. Oh, wow, wow. Oh. Iye. Di dalam hati Yang dalam ada rasa sayang untuk restoran yang selalu menyajikan makanan yang lezat dan pelayanan yang baik, membuat pelanggan merasa puas dan senang. senang dan yang lezat. Aku ingin Membuat restoran yang sukses dengan peramalan yang tepat dan manajemen yang baik, biaya yang pas, dan yang tepat. Restoran rasa nikmat akan menjadi di pilihan yang tepat dengan kerja kasih di restoran yang nikmat akan menjadi terbaik, makanan yang lezat, pelayanan yang baik akan membuat pelanggan merasa puas dan senang. Asik, wow. Berarti pelayanan memberikan dampak baik bagi kepuasan, bagi pendapatan. Wow. Ye ye ye. Hey hey. Cicak.
Cicak cicak di dinding, dilihat pojok sana, restoran rasa nikmat mengalami kerugian. harus Diantisipasi dengan strategi yang tepat agar restoran dapat kembali meraih laba yang besar. besar. Cicak-cicak di dinding Memberikan saran perlu untuk meningkatkan pendapatan dengan kepercayaan yang baik. Restoran dapat sukses dan meraih laba yang besar dan berkesinambungan. ready menuju BPP. Kalau kita memberikan perhitungan yang tepat, berarti bisnis kita tuh lebih kemungkinan untuk nggak rugi lah gitu ya, ada pendapatan lah gitu ya. Ya, Oh, jadi nih ya, aku kan tipe orang yang nggak teliti nih ngitung nih gimana ya biar agar aku teliti, apakah pakai kalkulator pakai teknologi apa atau apa ya sebaiknya sih kalau misalnya usahanya besar tuh sebaiknya pakai teknologi, kayak minta bantu sama siapa yang ahli pakarnya gitu. Oh. Karena kalau kita salah angka satu itu bisa merubah semuanya Sanidi. Kalau AI gimana? Itu nggak menjamin sih, karena itu nggak semuanya benar kan. Oh iya, betul. Tapi aku punya teman, dia tuh buat usaha semuanya dihitungnya pakai AI. Gimana ya tuh kira-kira? Ya itu balik ke dirinya sendiri lagi Oh sih. iya. Menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing Ya aja. ya, sebagai makhluk Iya. itu punya. Makhluk. Ayo cicak, Elsie, Cynthia adalah nyamuk, jadi dikejar. Huo, ye, Pak Goy Reni. Dari zaman aku suka belajar SCM, Mengelola persediaan dan mengoptimalkan biaya. Restoran nikmat akan menjadi yang terbaik. Dengan strategi yang tepat, laba akan meningkat. Baik Delman, aku suka belajar CM SCM. asik naik dengan Menganalisis data dan membuat keputusan yang tepat. tepat. Restoran rasa nikmat akan sukses berkembang dengan SCM laba yang terus meningkat. Ye laba terus. Ye laba terus. Laba terus. Guys, di sini ada nggak sih yang pengen buat usaha? Aku Wah, usaha apa tuh? usaha kedai kopi. Kedai kopi. Nanti aku mau ngasih nama kedainya tuh Rumah Kedua. Wow, berarti kalau ke rumah kedua tuh kayak kita tuh betah lah ya di sana ya. Iya, jadi aku tuh mau buat target pasarnya tuh untuk mahasiswa, untuk orang-orang yang merasa hidupnya lagi kosong ataupun lagi berisik. Jadi kalau misalnya dia tuh ngopi ke tempat kedaiku kan, pasti itu merasa ketenangan. Oh, gimana ya untuk metode forecastingmu, kayak menentukan berapa sih orang berkunjung gitu? Metode apa? Ah, Metode untuk menghitung berapa banyak orang yang berkunjung. nggak tahu. Kalau Kak Intan ada nggak sih saran untuk CEO kopi rumah kedua ini? Pakai metode apa? Pakai metode yang tadi itu aja. Wah, metode Yang itu apa sih moving, namanya? average ya. Average. Ya, Betul. moving average. Kata-kata pergerakan. Jadi tuh gimana tuh Kak Intan hitungnya? Contoh aja boleh dijelaskan Kayak kepada. yang ditambahin tadi tuh kan. Semuanya tuh pokoknya. Oh iya, jadi kan Minggu satu tuh berapa ditambahin, terus dibagi 5, dibagi sama minggu, pokoknya sampai minggu keberapa kita hitung. Misalnya kita hitung dari 1 sampai 6, berarti dibagi 6. Oh iya.
Berarti kesimpulannya gini lah ya. Kita mau menghitung prediksinya bulan ke berapa dibagi beberapa bulan terakhir Iya, kan. betul. Terus dibagi banyaknya data itu kayak misalnya 5 3. Oke. Terus nih Kelsey, nanti itu ya berapa ya kisaran harganya? Ada yang gratisan enggak? Nggak ada. Enggak ada harga. Ada harganya tapi nggak gratisan. Wow. Mahal ya, guys. Mulai dari belasan lah, Belasan juta. belasan ribu. Wolah. Pokoknya ada tuh. Nanti tuh di menunya tuh nanti tambahkan makanan ringan seperti goreng pisang, ya snack, kentang goreng, donat misalnya kan. Kan Kalau- sekarang kan lagi trending donat ya. Iya, dan ikan mambo. Kalau kau nanti mau enggak berkunjung ke tempat dia? Siapa yang ditanya nih? Kamu. Kalau kau kan mau juga. Iya, nanti tuh aku perlu salah satu. Wah, nanti tuh sebelum kedai aku berkembang, aku tuh perlu salah satu dari kalian jadi barista. Aku aja. Aku bisa masak, bisa menggoreng. Skill aku tuh bisa masak air. Nah, itu skill paling mahal. Tanpa harus melihat resep lagi. Aku punya skill juga, Apa? berdoa. Semoga lancar gitu. Amin. Kalau kau punya skill apa? Nyanyi. Nyanyi, Iya, iya nyanyi. kan? Dia bisa jadi biduan. Nanti tuh di kedai itu nanti ada ruang tempat karaoke-nya. Supaya tiap-tiap orang tuh bisa menikmati secara khususnya fans India. Fans Sila. Ih, sama ya dengan usaha kakek aku dulu. Oh iya. Dia tuh punya usaha di Jakarta, di Jalan Ayani. Dia tuh ada 15 lantai. Banget. Itu Itu usaha apa? iya, coffee shop atau Kop- hotel. Kopi shop tapi dalam bayangan mimpi. Kring bercanda. Oh iya, sorry ya. Jadi kalau kau Reni, gimana caranya biar usahanya rame? Apakah dengan digosipkan enak, atau diviralin lewat TikTok, atau gimanain? Atau dipromo apa? Intinya harus dipromosikan lah sama teman-teman biar coffee shop itu tuh ramai. Gimana cara promosinya tuh? Tuh lewat Instagram gitu, lewat TikTok. Kan kalau punya teman banyak tuh pastilah teman-temannya tuh coffee shop kita tuh pasti ramai gitu. Gimana cara buat konten yang menariknya tuh? Bisa DJ. Sesuai dengan itulah profesional lagi gitu. Contohnya pernah buat enggak? Belum sih, kan belum dicoba gitu. Oke. Kalau dari Cynthia gimana caranya mempromosikan yang menarik? Malah lewat dari media TikTok lah, Kalau nggak ada TikTok gimana? Instagram, Kalau nggak ada TikTok gimana? Instagram. Kalau nggak ada Instagram juga? Ya di download. Kalau nggak ada ya di download. Pilih. Gimana betul nggak kalau nggak ada IG di download? Download ya. Iya, Sanidi. Iya. Di sini ada yang udah punya IG. Ada. Follow dulu. Jangan lupa di follow guys. Siapa nama Aku IG-nya? nggak ada IG. Reni, IG-nya apa? Karena HP ku Nokia. Reni akun IG-nya apa? Friends Trip 4. Wow. HP ku rusak. HP ku nggak ada. HP ku hilang. HP ku HP. Ang HP ku HP baru. Jadi tuh guys, cara kita memposting video biar FYP kayak konten dia kemarin itu salah satunya adalah dengan pargoy, dengan gaya kekinian, dan jangan lupa dikasih dan dengan- hashtag. Dan dengan cosplay jadi Lesti Bilar. Iya. Wah, iya. Ya, oke. iya, Teman aku pernah ya guys FYP sampai berapa ribuan atau ratusan ribu. 8,4 juta. Wow, juta guys, juta. Yang cuma 500 ribu maksudnya. Filmei pun kalah videonya. Gimana caranya tuh biar naik, Kak? Kita harus memposting video yang menarik. Gimana cara buat yang menarik? Dengan hashtag FYP. Enggak sih, itu kemarin enggak ada hashtag FYP kan, Tan? Lagunya yang asik. Yang lagi tren. Ya, ikut tren lah ya. Karena memang mirip.
makanya viral. Jadi harus cari kawan yang mirip Lesti Jadi kalau Kejora. kalian mau jadi seleb, cari kawan yang mirip artis. Kalau dia nih mirip Pinkan Mambo, lakinya Pinkan Mambo. Iya, Mirip si nggak? Arya kan? Iya mirip Mana loh. ada seganteng sih. mirip Taehyung anjay. Aduh. Makasih Buluda rasanya. tante, aku Mirip yang Jeffrey baik. Nicole. Oh my god. Aduh. Bye. Bye. Dadah. Dadah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa membuat usaha ya. Ye, ditunggu. Seperti Kelsey.